Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kami dapat menghirup udara segar melalui napas kehidupan yang Engkau berikan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya Bapa dapat menjadi pelita kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di hati dan di pikiran kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 28 bulan 4 2020, yaitu yang tertulis dari Yohanes pasal yang kelima ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah menonton sirkus atau sulap. Dalam pertunjukan itu kita melihat mereka dapat menghilangkan kelinci dari dalam sebuah topi, atau manusia yang diikat pakai tali dalam keadaan tidur, tetapi tiba-tiba berubah, terbuka atau hilang semua tali tersebut. Atau juga mungkin kita pernah melihat seseorang berjalan di atas tali yang begitu membuat kita takut dan membuat kita tidak percaya. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun saudara-saudara sekalian, sehebat apapun mereka, sehebat apapun pertunjukan yang dilakukan mereka, kita semua tahu bahwa sulap itu palsu, hanyalah permainan ilusi belaka. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat bukanlah sesuatu yang palsu atau hanya dongeng belaka, tetapi itu adalah sesuatu yang begitu nyata, dan tidak ada yang dapat melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Yahudi bahwa Yesus tidak lebih dari adalah anak tukang kayu. Yesus adalah anak sulung dari Yusuf dan Maria. Dan Yesus adalah dari kalangan kelas yang tak terpandang. Makanya ketika mereka mendengar kesaksian dan pengajaran Yesus tentang Allah dan kesaksian tentang diri sendiri, mereka tidak percaya. Dari mereka ada yang bersungut-sungut, ada yang marah dan mengusir Yesus. Bahkan menuduh Yesus telah melakukan penistaan terhadap hukum Musa atau hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi. Dan Yesus dikenal hanya seorang anak Yahudi yang tidak berbeda dari saudara-saudaranya. Namun demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit juga dari antara mereka yang kagum, yang heran, dan merasakan kesembuhan penyakit,
menikmati tanda-tanda mujizat, serta senang dengan pengajaran-pengajarannya yang mengangkat harkat dari orang-orang miskin, dari orang-orang terhina dan orang lemah. Oleh sebab itu, jika dalam pandangan orang Yahudi bahwa Yohanes Pembaptis adalah rabi besar, bahkan banyak dari antara mereka yang mengira Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar dari Perjanjian Lama, maka Yesus justru lebih besar dan lebih agung dari Yohanes Pembaptis. Injil telah mencatat bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Hal ini nampak dari khotbah dan seruan pertobatan dari Yohanes kepada umat Yahudi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembali membacakannya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengadakan mujizat, tetapi dia juga mengadakan tanda-tanda yang menyatakan hubungannya dengan Allah Bapa. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya merupakan suatu aspek dari kesaksian Bapa yang dia punya. Yesus melakukan itu semuanya bukan membuat orang supaya terpesona, supaya orang tertarik, tetapi Yesus melakukan semua mujizat dan melaksanakan pekerjaan itu untuk menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, yaitu bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa dan Yesus adalah Putra Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulan kita pada saat ini, serahkanlah segalanya ke dalam tangan Tuhan. Ia mampu melakukan segala perkara karena Dia adalah Allah yang kuat, dan Dia lebih hebat dari apapun yang ada di dunia ini, karena Dia yang berkuasa dan berhak memberikan segala yang diinginkan oleh manusia ciptaannya. Oleh sebab itu, tetaplah berseru kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan, dapat menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, supaya kami dapat lebih mengenal-Mu dan lebih dekat kepadamu. Ampuni kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.